Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana, yang saya hormati para panitia penyelenggara Festival Ramadan 2024 yang insya Allah akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dan hidayah sehingga kita dapat terkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat seiring salam kita curahkan kepada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kerabatnya, sahabatnya, dan insya Allah kita akan diakui sebagai umatnya di yaumil qiyamah. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat, Paus Paulus II pada konferensi internasional di Kota Vatikan yang dihadiri seluruh tokoh dan pembesar agama mengatakan, Indonesia meskipun terdiri dari berbagai suku, adat istiadat dan agama, namun dalam kerukunan dan keramahan adalah negara percontohan dalam kehidupan toleransi antar umat beragama. Namun sayangnya, kekaguman dunia internasional itu dicederai oleh perbedaan yang memicu lahirnya fanatisme Buddha yang menyebabkan perpecahan di mana-mana. Seperti tragedi Sampit di Madura, Poso di Palu, dan Tolikara di Papua. Pertikaian antar suku yang bersumber dari sara dan agama. Dalam pertanyaan, apakah agama mengajarkan umatnya untuk saling bermusuhan? Beranjak dari pertanyaan tersebut, maka saya akan mengangkat tema tausiah yang berjudul Toleransi Antar Umat Beragama di Indonesia, menuju Indonesia yang aman, damai, dan bersahaja. Profesor Dr. Andes Yusuf Al-Qardawi dalam Muir Al-Muslimin fi Al-Mujtama Al-Islami memaknai konsep tasamu atau toleransi adalah keyakinan terhadap kemuliaan manusia, apapun agamanya, kebangsaannya, dan kerukunannya. Toleransi sangat dianjurkan dalam agama Islam, seperti mana kisah Rasulullah SAW dalam mendamaikan kaum Muhajirin, Ansor, dan Yahudi dalam piagam Madinah. Sebagaimana kisah Rasulullah SAW yang menyatukan kaum Ansor, Muhajirin, dan Yahudi dalam piagam Madinah, dan beliau mendamaikan kaum musyrikin dan kaum muslim dalam perjanjian Hudaybiyah tanpa perang dan dengan pendekatan kasih sayang. Inilah contoh toleransi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, qala ibni Abbas radhiyallahu anhu, qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, qulu ahabballahu qala al-hanifiyah as-samhah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agama manakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agama manakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-hanifiyah as-samhah.
yang lurus lagi toleran. Islam adalah agama yang lemah lembut dan tidak pernah mengajarkan umatnya untuk saling bermusuhan, dan tidak pernah mengajarkan umatnya untuk memaksakan kehendak atau meyakini kepercayaan Islam. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Dalam Al-Quran terdapat surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin, yang artinya katakanlah hai orang-orang kafir, aku bukan penyembah apa yang kamu sembah dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Aku tidak akan pernah menyembah Tuhan yang kamu sembah dan kamu tidak pernah pula menyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Surat tersebut diakhiri dengan lakum dinukum waliyadin. Imam Ali As-Sabuni dalam kitab Safwatut Tafasir menjelaskan bahwasanya lakum dinukum waliyadini, lakum syarikakum wali tauhidi, bagimu kemusyrikanmu, bagiku keyakinanku. Ayat ini mengajarkan umat Islam untuk menghargai ajaran yang dibawa oleh agama lain. Biarkan kaum Kristiani mengajarkan ajaran cinta kasih Isa Al-Masih. Biarkan kaum Hindu mengamalkan ajaran Veda Vedanta di kitab Veda, dan silakan umat Buddha mengamalkan ajaran Dharma Dharma Gautama dalam kitab Tripitaka agar terjadi harmonisasi dan kerukunan antar umat beragama. Contoh toleransi pada saat ini ialah umat Islam sedang melakukan ibadah puasa Ramadan dan non-Muslim ikut serta dalam berburu takjil. Hadirin wal hadirat, sebagai kesimpulan, di tengah kehidupan bangsa yang plural, toleransi menjadi pijakan utama untuk merajut persatuan dan kesatuan. Ketika toleransi hilang dari kehidupan, maka yang terbentuk adalah sikap saling mencurigai satu sama lain. Toleransi dalam konteks agama Islam ialah bagian dari cara untuk membumikan nilai kerahmatan semesta alam. Ketika hal ini dapat terwujudkan, maka Indonesia akan menjadi negara yang damai, baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.